Assalamualaikum. Hai. Selamat bertemu kembali dengan channel Asal Tahu Saja. Channel aku untuk sobat-sobat yang gak tahu jadi tahu. Yang udah tahu jadi ingat taunya, dan gak lupa taunya. Kali ini aku akan berbagi tahu tentang vanili atau vanila. Pasti semua udah tahu ya. Pemberi rasa yang banyak kita temukan pada susu, es krim, puding, kue dan lain-lain. Rasanya begitu menggugah selera, enak, dan menyegarkan. Manfaatnya juga banyak, antara lain kandungan antioksidannya yang dapat menangkal radikal bebas penyebab kanker, untuk kesehatan jantung dan kulit, memperkuat rambut, pengusir serangga, penawar racun, dan dapat mengobati luka. Yang aku ketahui, ada 3 jenis bentuk vanili setelah diolah. Yang pertama berbentuk bubuk atau kristal, cair seperti sirup, dan pasta. Ada beberapa fakta yang mengejutkan mengenai vanili ini. Kita Indonesia adalah pengekspor terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar. Harganya sangat mencengangkan, bisa jutaan rupiah per kilonya. Selain untuk tambahan pemberi rasa pada makanan, juga untuk parfum dan kosmetika. Dan ini fakta yang paling mengejutkan sekali. Ternyata pada proses pembuatan salah satu bentuk pengolahan vanili itu ada yang menggunakan alkohol pada proses pengolahannya. Berita ini aku dapatkan dari situs Detik News. Link atau tautannya aku sertakan pada deskripsi konten videoku ini. Juga aku tambahkan satu link dari suatu situs tentang pengolahan vanili lainnya. Isi beritanya begini. Ekstrak vanili untuk pengharum kue, halal atau haram? Detikfood Jumat, 3 Oktober 2014 4 sore lewat 57 menit WIB. Tambahan aroma vanili membuat roti, kue, puding, dan berbagai dessert menjadi lebih wangi dan enak. Sayangnya, tidak semua perasa vanili halal. Siapa sangka ekstrak vanili bisa mengandung alkohol? Menurut Peraturan Badan Pangan dan Obat-obatan, FDA, Amerika Serikat, ekstrak vanili murni harus mengandung minimal 35% alkohol dan 100 gram batang vanili per liter. Jenis alkohol yang biasa digunakan adalah vodka, karena memiliki rasa netral, meski bisa juga memakai brandy atau rum. Setelah dibelah memanjang, batang vanili direndam dalam larutan etil alkohol dan air selama 1-6 bulan. Sebab air saja tak bisa digunakan untuk melarutkan aroma vanili. Seperti wine, semakin lama batang vanili disimpan dalam larutan alkohol, rasanya akan semakin kompleks. Kehalalan ekstrak vanili masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak seperti Muslim Consumer Group Amerika Serikat dan Toronto Public Health Kanada dengan tegas menyatakan ekstrak vanili itu haram. Karena mengandung alkohol, bahan perasa ini harus dihindari. Namun Islamic Food and Nutrition Council Official Amerika, Ivanka, dan Gloucestershire Muslim Welfare Association Inggris berpendapat bahwa ekstrak vanili tidak termasuk hamar. Dalam hal ini, hamar itu diartikan hasil fermentasi anggur dan kurma. Selain itu, Ivanka pun beranggapan bahwa alkohol hanya digunakan sebagai pelarut dan hanya terdapat 0,1% pada produk akhir ekstrak vanili. Ekstrak vanili juga hanya digunakan sedikit sebagai campuran dan tidak dikonsumsi begitu saja untuk tujuan mabuk. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol mendefinisikan hamar sebagai setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, dan baik dimasak maupun tidak. Pada Agustus 2001, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa minuman keras adalah minuman yang kadar alkoholnya minimal 1%. Jika bahan tersebut tidak dikonsumsi langsung, kadar alkohol diperbolehkan maksimal 1%. Jadi, jika dicampur dengan bahan lain, kadar alkoholnya akan semakin berkurang. Lebih lanjut, MUI menyatakan bahwa penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-hamar, baik hasil sintesis kimiawi maupun hasil fermentasi non-hamar, untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya mubah jika secara medis aman, dan haram jika membahayakan. Demikianlah bahasan mengenai vanili atau vanila ini. Yang mungkin sadar atau tanpa sadar kita pernah membeli mengkonsumsi makanan olahan yang bervanili, baik itu berupa kue, biskuit, puding, susu, es krim, dan lain-lain. Atau makanan yang kita olah sendiri dengan tambahan perisa vanili. Mari mulailah dari sekarang kita dengan bijak dalam mengkonsumsi atau menggunakan vanili ini.
Telitilah dulu apakah sudah tertera label halal pada kemasan vanili tersebut dan produk-produk olahannya. Apakah kita perlu menambahkan perisa atau pemberi rasa pada makanan olahan kita? Padahal misalnya tanpa itu pun makanan kita tetap enak dan beraroma menggugah selera. Yang pasti suatu kemestian buat kita untuk menjaga perut dan tubuh kita dari sesuatu yang tidak halal. Jikalau konten video ini menurut sobat-sobat bermanfaat dan perlu disaring, silahkan sobat-sobat share kepada sobat-sobat dan handai taulan yang mungkin belum mengetahui informasi ini. Sampai bertemu kembali dengan berbagi aku selanjutnya. Salam sehat bahagia. Dan jangan lupa membahagiakan orang lain. Wassalamualaikum.